Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para alim, para asatidz, para bapak dan ibu serta adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus Sohibul Bait Bapak Heriadi beserta Ibu Ivon, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita. Monggo silakan. Apa sekarang? Bahwa seorang mukmin itu mati dengan keringat di keningnya ya. Bab itu udah ya? Monggo. Lanjut. Tanda-tanda iman pada diri orang mati. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman bisa ditandai dengan keluarnya keringat pada pelipisnya. Hal ini sesuai. Itu udah. Berarti udah itu udah. Ini. Keluarnya nyawa orang mukmin dan orang kafir. Abu Nu'aim telah mentahrir sebuah hadis dari Al-Amasi, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah yang berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya nyawa orang mukmin keluar seperti keringat, sedang nyawa orang kafir dihunus seperti dihunusnya nyawa keledai. Dan sesungguhnya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan, sehingga diibaratkan ketika meninggal dunia untuk menghapus kesalahannya itu. Dan sesungguhnya orang kafir pun pernah melakukan kebaikan, maka dimudahkan ketika meninggal dunia untuk memeras kebaikannya. Jadi rumusnya gini ya, ini rumusnya. Dalam kalau hadisnya sih ada, yang saya tahu ada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Terutama yang versi Ahmad yang saya baca itu disebutkan bahwa ketika seseorang itu zalim, itu memang kematiannya itu mengerikan. Berbeda dengan kalau orang itu mukmin. Nah, jadi prinsipnya kalau dia seorang yang kafir, itu malaikat pendahulu sebelum malaikat mau turun, karena ada malaikat pendahulu yang turun, itu nggak pakai permisi datangnya, langsung datang gitu aja, nggak pakai permisi. Tapi kalau orang yang baik, seorang mukmin, itu dia permisi dulu. Jadi SOP-nya wajib ngucap salam, malaikat pendahulu itu, assalamualaikum. Terus kemudian ketika malaikat mautnya yang turun juga gitu sama. Kalau yang mau mati itu orang yang zalim, ya nggak pakai permisi juga, datang gitu aja dengan muka yang seram, menakutkan lah pokoknya. Nah, sementara kalau kepada seorang mukmin dia permisi dulu, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 32 itu, surah ke-16 ayat 32. Allah katakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Jadi orang yang bertakwa itu dalam pandangan Allah adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. Dan malaikat yang mau mencabut nyawanya itu wajib mengucap salam, assalamualaikum, permisi dulu. Terus pencabutan nyawanya kalau dia seorang mukmin pun juga pelan-pelan dari arah kaki gitu. Kalau seorang kafir, wes pokoknya sikat aja, asal main cabut aja udah, nggak pakai diukur lagi gitu. Nah, namun tadi di belakang ada keterangan begini, ini menarik di belakang tadi. Memang betul, Imam Al-Qurtubi juga mengatakan. Cuman memang terkadang ada seorang mukmin itu yang berdosa, yang sampai dengan matinya itu dosanya belum terhapus juga. Maka disangatkanlah dengan sakitnya sakaratul maut. Jadi kadang sakitnya sakaratul maut itu disengaja untuk seorang mukmin supaya rontok dan habis dosanya. Nah, sebaliknya
kadang ada seorang kafir itu semasa hidupnya dia baik. Sementara di akhirat kan dia nggak dibalas itu kebaikannya. Sementara rumusnya Allah akan balas kebaikan. Maka diselesaikan pembalasannya di dunia ini dengan cara apa? Mati yang enak. Jadi matinya enak. Kenapa? Karena di akhirat nanti dia tinggal siksa aja. Itu untuk orang-orang yang kafir. Makanya kalau kata Imam Al-Qurtubi, kita ini nggak boleh terkecoh dengan keadaan orang yang mati. Misalnya ada orang kafir matinya kok enak gitu. Sementara ada orang mukmin matinya kok sepertinya payah sekali. Walaupun kita juga banyak lihat ada seorang mukmin yang matinya enak ya ada. Ya sebagaimana orang kafir yang matinya sengsara ya banyak itu. Nah, tapi maksud saya kalau kata Imam Al-Qurtubi kita jangan terkecoh dengan tampilan fisik seseorang yang ketika mati entah itu enak ataupun sakit. Kenapa? Karena bisa jadi tadi itu ada proses penghapusan dosa untuk seorang mukmin. Untuk orang kafir kok enak matinya bisa jadi itu pembalasan nikmat di dunia ini karena nanti di akhirat dia nggak akan dibalas lagi. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, ruh itu kan kematian itu masalah ruhani bukan masalah jasmani. Jadi bisa saja ada orang kafir matinya enak, di fisiknya kelihatannya enak, tapi sebenarnya dia menderita ruhnya. Sebagaimana ada seorang mukmin mungkin kelihatannya aja kesakitan, padahal itu bukan ruhnya yang kesakitan, tapi fisiknya, karena berkaitan dengan penyakit fisik yang menimpa dirinya. Contoh ya misalnya, ada seorang mati menghitam, wah karena adab, ternyata dia bukan adab, tapi memang dia sakit sirosis misalnya, atau sakit gagal ginjal, sehingga menghitam fisiknya misalnya. Nah demikian juga ketika ada seorang kafir misalnya, dia mati, wah dia matinya badannya bagus, kinclong, ya dia ternyata sering luluran misalnya. Nah, artinya pokoknya itu soal fisik lah, kita nggak jangan terkecoh. Jadi bisa jadi itu masalah rohani, kita bisa saja kita apa yang kita lihat itu ternyata tidak seperti itu kenyataan dalam rohaninya. Nah kayak gini orang tidur deh, Nah, bapak tidur misalnya. Saya yang melek, tidak tahu bapak sedang terjadi apa pada diri bapak dalam alam mimpi itu. Kalau fisiknya mah tenang aja, tapi di dalam ternyata lagi dikejar-kejar anjing misalnya. Kita tidak tahu. Ternyata dalam mimpinya dia lagi bahagia, kita juga tidak tahu. Nah, demikian juga masalah rohani itu juga seperti itu. Tapi kata kuncinya satu saya ulang, kalau kita dinilai oleh Allah, semoga kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang baik ya amin insyaallah. Maka SOP-nya malaikat datang kepada kita dengan permisi, SOP-nya. Malaikat mautnya juga pakai permisi. Enggak tiba-tiba datang langsung nyabut itu enggak. Nah, dan nyabutnya pun juga pakai sopan santun. Pelan-pelan. Ya enggak gerusa-gerusu. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dinyatakan sebagai seorang mukmin sejati. Amin. Allahumma amin insyaallah. Moga silakan lanjut. Apa yang dialami manusia saat nyawanya dicabut? Sebelum nyawa manusia dicabut, terlebih dahulu ia akan mengalami berkali-kali pingsan atau sakaratul maut. Anggota-anggota tubuhnya mengucapkan selamat berpisah satu sama lain dan hal-hal lainnya. Sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala menerangkan betapa berat proses kematian yang dialami manusia pada 4 ayat. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'at sakaratul maut bil haqq." Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Surat Qaf ayat 19. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idza zalimun." Walau tara idza zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kau melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Al-An'am ayat 93. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balaghatil hulqum." Maka kenapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? Keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balaghatil taraqi." Sekali-sekali jangan apabila nafas orang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Ya. Jadi gini, ini beberapa ayat terkait dengan masalah ini. Yang pertama gini, kita mesti pahami dulu ya bahwa mati itu pasti. Bagaimana mati itu kita diperintah untuk berusaha agar kita ini mati sebagai seorang muslim. Kalau bahasa Qur'annya,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita harus berupaya. Kalau mati itu udah pasti itu. Jadi makanya dalam Islam itu mencari-cari mati ya tidak boleh. Mentang-mentang berani mati terus datang ke Wuhan sana misalnya gitu. Karena udah selesai di Wuhan malah nih katanya. Oh jangan usah gitu. Jadi jangan nantang-nantang ke tempat di mana wabah sedang terjadi. Tapi juga jangan pula lantas kemudian takut mati. Karena takut mati itu ya juga tetap mati. Yang terjadi hari ini itu pada sebagian, tidak semuanya, pada sebagian orang itu adalah kepanikan akibat dari takut mati itu sendiri. Kalau menurut saya itu akibat dari takut mati. Bukan berarti terus kita meremehkan ya. Bukan berarti terus kemudian kita abai terhadap kesehatan kita. Bukan berarti terus kemudian kita itu meremehkan keadaan yang memang nyata-nyata sedang terjadi wabah ini. Bukan. Maksud saya gini, mental itu loh maksud saya. Mentalnya jangan ikut panik ya. Jadi mentalnya, imannya jangan ikut panik. Kalau Nabi mengajarkan sederhana saja. Misalnya naudzubillah ya misalnya. Memang naudzubillah, memang betul misalnya wabah sedang terjadi misalnya naudzubillah misalnya. Semoga segera diselesaikan oleh Allah ya amin insyaallah. Dengan apa? Dengan baik, dengan selamat semuanya lah amin insyaallah. Jadi kalau perintah Nabi kan saya bersabar saja di dalam situ. Tidak usah keluar, bersabar di dalam. Dengan keyakinan, ada lanjutan Nabi dengan keyakinan bahwa dia tidak akan terkena kecuali dengan izin Allah. Jadi dia tidak akan terkena kecuali apa yang Allah kenakan pada dirinya. Itu keyakinan kita. Artinya kita nggak usah risau berlebihan. Karena kalaupun misalnya naudzubillah ada seseorang yang kena, ya berarti kalau menurut hadis itu memang berarti yang dikehendaki dia oleh Allah untuk kena. Kita penuh kita diamati oleh Allah. Nah terus kemudian janjinya kalaupun matinya mati. Itu secara etikot mental kita. Makanya seorang muslim harusnya nggak usah panik, udah santai saja. Tapi ya itu tadi harus disertai dengan keyakinan dan kesabaran. Nah terus sekarang kerja fisik kita apa? Dan kita bisa apa? Saya bisa mencoba meningkatkan daya tahan tubuh saya misalnya. Saya berusaha mengkonsumsi empon-empon apa itu? Ya rempah-rempah itu ya macam-macam itu. Ya sudah, makan tidak apa-apa. Terus saya berusaha pakai sanitizer misalnya. Saya berusaha untuk pakai masker. Ya silakan saja, tidak ada masalah. Beberapa orang malah kemarin saya pas di acara itu ada beberapa yang nggak mau salaman. Ada tadi di kuliah subuh ngajak salaman saya gini misalnya. Ya sudah nggak apa-apa saya gitu. Ya saya bilang saya nggak mau mencemooh orang yang sedang panik. Jadi kenapa? Namanya orang panik masa harus saya paksa untuk tidak panik? Ya sudah. Ya sudahlah. Tapi kalau Anda nanya saya bilang tadi, kalau Anda nanya saya ya udah bismillah gini aja. Kita kan perintah Nabi jelas, disuruh bersabar dengan keyakinan bahwa kita tidak akan terkena kecuali memang dikehendaki oleh Allah, dan kalaupun matinya mati syahid. Udah itu kita jalani aja dengan tenang sudah, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Ada ketakutan katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada ketakutan katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu seperti itu. Nah, catatan pentingnya lagi adalah ya karena secara fisik kita diperintah oleh Allah untuk berusaha, ya kita berusaha bersih, berusaha menjaga kesehatan, daya tahan tubuh, menghindari tempat-tempat yang terindikasi kena wabah misalnya, dan begitu seterusnya. Selebihnya kita serahkan semuanya pada Allah. Karena begini prinsipnya. Kayak misalnya gini ya. Tadi orang masjid nanya ke saya, Ustadz kan di beberapa negara sudah dihimbau untuk tidak diadakan sholat Jumat. Bahkan Babu Taubah ini Senin besok kajiannya pakai online live streaming. Jadi nggak mau ketemu langsung Babu Taubah. Ya sudahlah saya bilang. Namanya orang panik mau gimana lagi? Padahal di kampung-kampung itu saya lihat pengajian masih tenang saja. Nah, tapi sudah namanya orang panik ya sudahlah. Jadi gini maksud saya gini. Jadi kata di diskusi di masjid itu ada orang yang bilang gimana Ustaz kalau terkait dengan larangan sholat Jumat dan macam-macam. Saya bilang kalau pakai pendekatan fikih ya tidak apa-apa Pak emang. Dalam pendekatan fikih memang ad-dararu yuzal saya bilang. Kalau ada darurat ya harus dihilangkan, dan sesuatu yang darurat itu menjadikan kita memang boleh kemudian misalnya tidak sholat di masjid, termasuk tidak mengadakan sholat Jumat kalau memang ada bahaya. Saya bilang. Jadi ya silakan saja, itu tidak ada masalah saya bilang. Itu pendekatan secara fikih saya bilang gitu. Tapi kan kita tidak hanya punya fikih Pak, saya bilang. Kita juga punya akidah. Sekarang misalnya ini maaf seperti di Kemang Pratama kan. Insya Allah kan sampai detik ini kan insya Allah tidak ada kabar bahwa orang sini kan kena corona. Iya, corona. Kalau menurut saya ya bismillah.
tetap aja ke masjid, tidak ada masalah. Kalau menurut kajian di masjid tetap aja jalan, tidak ada masalah insya Allah. Kecuali nyata-nyata misalnya ada berapa orang di sini kena misalnya, itu baru yang kita antisipasi. Ya kalau enggak, menurut saya bismillah jalan aja. Kenapa? Karena kalau kita bicara mati, di rumah kita ya mati saya bilang, di masjid kita juga mati. Malah ada jamaah saya itu yang bilang kapan lagi punya kesempatan mati di masjid kalau nggak sekarang katanya. Ya, itu kan pikiran-pikiran akidah itu, bukan pikiran-pikiran fikih. Ya walaupun fikih boleh-boleh saja jadi pertimbangan. Kayak saya ulang tadi, kayak masjid, kayak pesantrennya siapa putra ibu namanya? Dika ditutup ya tidak apa-apa, itu pendekatan fikih namanya, tidak ada masalah. Itu pendekatan fikih. Ya, ada beberapa yang mungkin tetap bertahan dengan keyakinan ya tadi itu, ya tidak apa-apa juga. Semua bertindak atas dasar keyakinannya. Ya tadi ada beberapa, ada satu jamaah saya itu yang bilang ya ini kesempatan saya untuk mati di masjid lah katanya. Atau paling nggak mati gara-gara ke masjid, tidak apa-apa kan, daripada mati gara-gara kemana mending mati gara-gara ke masjid. Itu kalau kata itu udah pendekatan akidah, bukan pendekatan fikih lagi. Dan masing-masing silakan dengan pendekatannya. Ya tapi saya ulang ya, saya dalam kondisi seperti ini saya tidak berani mencela orang yang sedang panik. Namanya orang panik mau gimana lagi. Ya mudah-mudahan sih tidak berlangsung lama. Yang saya terkejut itu ketika istri bilang gula di Indomaret habis. Terus beberapa saya kapan hari kayak kemarin saya ke Alfamidi itu orang cari masker juga habis misalnya. Ada beberapa poinnya yang habis. Ya, terus saya bilang sama istri saya, ya sudahlah kita nggak usah ikut-ikutan panik nimbun isi, kita nyetok yang seadanya aja lah, yang emang ada perlu kita stok ya kita stok, nggak perlu panik berlebihan saya bilang. Orang panik ya biar orang panik, kita jangan ikut-ikutan panik saya bilang gitu. Ya kenapa? Paling nggak karena kita punya iman. Karena kita punya iman. Tapi tetap kaidah kesehatan harus diperhatikan. Ya jadi akidahnya harus jalan. Terus kaidah-kaidah kesehatannya juga harus jalan. Itu selebihnya kita serahkan kepada Allah. Karena saya bilang tadi kalau udah waktunya mati nggak usah ke masjid pun, kalau udah waktunya mati ya mati kan. Sebenarnya kan Quran itu udah nyindir kepada orang-orang munafik ya. Bukan berarti nanti kalau saya ngomong kalau ada orang yang nggak sholat masjid dari munafik, enggak, bukan. Tapi dalam konteks ayat itu memang orang munafik nggak mau diajak perang. Itu Quran kan bilangnya sederhana aja ya, sama saja. Kalau udah waktunya mati, dia akan tetap mendatangi tempat di mana dia akan mati. Jadi kalau sudah waktunya mati, dia akan tetap mendatangi tempat di mana dia akan mati. Itu tidak bisa dibohongi itu. Kenapa? Karena Qurannya berkata demikian. Makanya takut mati tidak diajarkan dalam Islam. Sebagaimana mencari-cari mati juga tidak diajarkan dalam Islam. Tapi kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa macam-macam jenis kematian itu ada dalam tadi surah Qaf, Al-An'am, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, dan itu gambaran sedikit ayat yang menggambarkan keadaan tentang kematian. Intinya satu, bahwa mati itu sakit. Jadi mati itu apa? Sakit. Maka jangan sampai kemudian sakitnya kematian itu menjadikan kita takut mati. Karena apa? Itu tadi kita dihibur dengan ayat ini di Al-Waqi'ah ayat 83 itu. Falaula idza balagatil hulqum atau kalla idza balagatit taraqi. Jadi gini. Memang sakaratul maut itu sakit. Sebagaimana Nabi menggambarkan sakitnya sakaratul maut itu. Sakit memang sakaratul maut itu. Karena Allah bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi nanti kalau merujuk pada tadi Al-Waqi'ah ayat 83 sama Al-Qiyamah ayat 26, ada saatnya di mana pencabutan nyawa itu jeda sebentar. Di sini, hulqum namanya. Ini hulqum. Jadi kalau nyawa udah sampai sini berhenti dulu. Qur'annya bilang, "Falaula idza balagatil hulqum", kata Allah jadinya apa? "Wa antum hina idzin tandurun". Saat itu orang yang mati itu melihat tempat tinggalnya. Jadi ketika nyawa di sini, orang yang mau mati itu melihat tempat tinggalnya nanti di mana. Kalau dia orang yang baik, surga yang dia lihat. Kalau dia orang jahat, yang dia lihat adalah neraka. Nah, kata para ulama gini, begitu sampai sini ngelihat surga, rasa sakitnya tadi itu nggak terasa. Pernah melahirkan yang perempuan? Sakit nggak perjuangannya itu ya? Begitu lihat anak kita lahir itu rasa sakit tadi seperti terbayar ya. Jadi artinya tetap terasa sakit tapi menjadi terbayar dengan adanya anak kita yang lahir. Kata para ulama begitu melihat surga itu hilang sudah rasa sakit tadi itu, hilang rasa sakitnya. Nah, para ulama berdalil dengan firman Allah terkait dengan kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu kita tahu bahwa ketika Nabi Yusuf dikeluarkan disuruh keluar oleh Zaliha menemui perempuan-perempuan yang sedang mengupas buah dengan pisau itu, kan semua wanita itu pada berteriak, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim."
wah ini mah bukan orang, ini malaikat ini. Sampai tak terasa, tanpa terasa tangannya mereka kupas. Melihat ketampanan Nabi Yusuf yang begitu gantengnya, ngupas tangan nggak terasa sakit, apalagi melihat surga, kata para ulama. Surga, kalau Nabi Yusuf kan tergambar, ada fisiknya. Nah, sementara surga itu kata Allah dalam hadis qudsi nggak kebayang. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at al-khata fi qalbil bashar. Maka sakitnya, dahsyatnya sakaratul maut itu menjadi tidak terasa karena kita melihat surga itu. Semoga kita termasuk yang itu, Pak ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi kalau ngeliat neraka ya jangan tanya. Nama juga ngeliat neraka ya tambah serem ya. Makanya tadi yang Bapak baca tadi di Al-An'am ayat 93. Cuma dipotong itu ayatnya. Al-An'am 93 atau ada yang mau baca lengkapnya? Mungkin Ibu, itu yang pegang Quran Ibu siapa? Al-An'am surah ke-6 ayat 93. Ayat 93, Bu. Baca lengkapnya, Bu. Ini kan sepotong tadi ayatnya. Surah ke-6 ayat 93. Santai aja. Atau ada yang ketemu duluan silakan monggo. Surah ke-6 ayat 93. Uhiya ilayya, Bu ya. Dia langsung terjemah deh. Ah, iya. Ah. Ngerinya. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Itu orang yang dolim. Dalam ayat itu diceritakan ketika mati kan dia dipukul sama malaikat itu, dipukul. Dalam hadis riwayat Ahmad, ini hadis riwayat Ahmad, Nabi cerita kenapa kau dipukul. Kan itu di Al-An'am ayat 93 kan dipukul itu. Orang yang zalim itu dipukul. Pertanyaannya kenapa dipukul? Nah, Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan aukamakal, pada saat nyawanya mau dicabut itu kan dia ngeliat neraka itu. Enggak mau keluar. Jadi ngelihat neraka enggak mau keluar. Karena enggak mau keluar, sementara ajal harus tepat waktu kan. Dipukul sama malaikat akhirnya. Dipaksa, "Ayo keluar. Keluarkan dirimu, keluarkan nyawamu," dan begitu seterusnya. Dipaksa untuk keluar, dipukul sama malaikat. Kalau di surah Muhammad surah ke-47 ayat 27 itu dipukul bagian muka dan belakangnya. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 27 itu dipukul bagian muka dan belakangnya. Kenapa? Karena tadi ngelihat neraka enggak berani keluar. Sementara ajal harus tepat waktu. Dipukul sama malaikat dipaksa keluar. Na'udzubillahi minasyaitonir tadi. Semoga kita tidak termasuk yang itu ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, itu makanya hati-hati. Jangan sampai kita ini termasuk yang dipukul ya. Lanjut Pak, silakan. Sementara itu Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau akan meninggal ada sebuah wadah atau bejana berisi air, maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusap-usapnya ke bawah. Saya mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya kematianku diiringi sakarat. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata bersama Ar-Rafiq Al-A'la sampai beliau dicabut nyawanya dan tangannya pun condong. At-Tirmidzi telah meriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak bisa berharap seseorang akan mengalami
keringanan maut. Setelah saya melihat betapa beratnya kematian yang dialami Rasulullah SAW. Dan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW meninggal dan sesungguhnya beliau benar-benar berada di antara tulang selang kaku dan ujung gabuku. Aku tidak membenci selamanya terhadap beratnya kematian seseorang setelah Nabi. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyebut dalam Tunggu. Jadi gini, Pak. Ada sering orang nanya ke saya. Kalau saya sering ceritakan orang beriman, seorang mukmin itu matinya kok enak, kok baik gitu. Terus kemudian ada yang nanya, kenapa Rasulullah kok sakitnya bukan main? Jadi gini ya, kalau Anda baca sirah, itu salah satu sirah itu diceritakan bahwa ketika Nabi itu hendak wafat, itu sebenarnya pertama Nabi itu, kalau perintah Allah sama malaikat maut ya, Israel, kalau Muhammad tidak mau, kamu balik. Jadi perintah Allah untuk malaikat Israel, kalau Nabi Muhammad tidak mau wafat, itu disuruh balik. Gitu. Artinya Nabi diberi pilihan oleh Allah. Nah, terus kemudian artinya itu kemuliaan ya buat Nabi maksud saya. Tapi Nabi pilih wafat. Dalam satu dialog yang pernah saya baca dalam sirah itu, Aukamakal, Nabi bilang kepada Siti Fatimah radhiyallahu. Siti Fatimah nangis, nangis. Kalau bahasa kita gini, kalau bahasa bertanya no atau nduk atau bahasa Padangnya apa, Pak? Anak apa? Bahasa Buyong. Buyong. Iya. Iya. Iya, Fatimah itu. Perempuan Pak, apa bukan perempuan? Bia. Upi ya. Nak gitu ya, nak gitu. Upi gitu. Oh, Upi Buyung. Dari apanya panggil nak gitu. Saya sangat mencintai kamu kata Nabi Muhammad. Saya sangat sayang sama kamu kata Nabi. Karena itu putri kesayangan beliau. Saya sangat sayang sama kamu, saya sangat cinta sama kamu. Tapi aku juga sangat rindu pada kekasihku Allah. Jadi aku juga sangat rindu pada kekasihku Allah. Maka Nabi memilih wafat. Siti Fatimah itu nangis itu. Akhirnya Nabi bisikin. Setelah itu tertawa. Nanti setelah Nabi dimakamkan beberapa hari setelah pemakaman itu, Siti Fatimah nanya, Siti Aisyah nanya sama Siti Fatimah, Fatimah, kenapa kamu kemarin pas Rasulullah mau wafat kamu nangis, tiba-tiba kamu kok tertawa? Apa jawaban Siti Fatimah? Ayahku bilang, setelah beliau meninggal, aku adalah orang yang pertama menyusul beliau. Jadi dikabari mau meninggal malah senang. Itu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, Rasulullah memang memilih wafat yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi merasakan sakaratul maut yang dahsyat itu, beliau itu bilang sama malaikat maut, tunggu dulu, kata beliau. Ini apa semua orang begini? Kata malaikat maut, ya iya katanya. Padahal Anda ini saya cabut dengan cara yang paling halus, seperti mencabut rambut dari tepung. Nabi terus karena merasakan sakit yang begitu dahsyat, beliau mengatakan, kalau gitu timpakan seluruh sakitnya umatku kepadaku. Timpakan seluruh sakitnya umatku kepadaku. Itu dalam satu riwayat dikatakan demikian. Maka terus kemudian kenapa Nabi kok mengalami sakit yang dahsyat itu karena beliau mau. Itu andai kan beliau nggak mau, maksudnya beliau itu minta, ya yang enak aja lah, yang bisa saja. Tapi itu yang harus dirasakan oleh Nabi. Dan para ulama mengomentari Aukamakal, semua itu terjadi pada Nabi seperti itu dalam rangka supaya ada berita yang valid dan benar tentang sakitnya sakaratul maut, supaya kita mengantisipasi dahsyatnya sakitnya sakaratul maut itu. Tapi tadi ayat yang menghibur tadi ketika kita berada di sini itu nyawanya. Falaula idza balagatil hulqum. Saat itulah kita insyaallah akan melihat surga, sehingga karenanya insyaallah kita tidak akan merasakan sakit. Kenapa? Karena saking dahsyatnya nikmat surga itu. Ketika nyawa di sini itu yang ayat yang menghibur kita ya ayat itu. Di Al-Waqiah ayat 83 tadi, atau di surah Al-Qiyamah ayat 26 tadi itu. Nah, itu semua adalah merupakan bagian dari ayat yang menghibur kita. Paling enggak pada saat sakaratul maut ada fase di mana nyawa di kerongkongan, saat itu kita insyaallah mudah-mudahan melihat surga tadi itu. Itu di antaranya. Nah, Nabi ya pada saat beliau mencapai di kerongkongannya, beliau berteriak Ar-Rafiqil A'la.
ar-rafiqil a'la. Itu satu maknanya di antara adalah itu perjumpaan dengan Allah yang maha tinggi. Itu perjumpaan dengan Allah yang maha tinggi. Ya, singkat kata singkat cerita, ya beliau memang bersedia wafat karena beliau rindu ingin bertemu dengan kasihnya siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya gini, kematian itu kan menakutkan bagi orang yang memang tidak mau mati. Tapi bagi orang yang ada rasa rindu dalam hatinya kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru kematian itu sesuatu yang sangat diharapkan. Kenapa? Karena itu perjumpaan dengan Allah. Kalau dalam Islam tidak boleh berharap, tidak boleh minta mati lah ya. Akan tetapi keadaan yang seperti itu menjadi tak menakutkan. Kenapa? Karena ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Bilal sakit menjelang wafatnya, itu istrinya kan mengeluh sambil berkata, aduh ini kecelakaan, ini musibah ini. Kata sahabat Bilal, jangan bilang ini musibah, ini anugerah. Karena nggak lama lagi akan bertemu dengan kekasihku Allah, kekasihku Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga kemudian bagi beliau kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Makanya saya di antara doa saya itu ya harapan kita semua lah, mudah-mudahan Allah letakkan dalam hati kita itu, Allah tumbuhkan rasa cinta dan rindu yang sangat dalam hati kita dan kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tiada menakutkan kematian bagi kita semua. Kenapa? Karena ada rindu dan cinta yang sangat dalam kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kacamata bu maksudnya? Oh matanya sakit. Oh saya pikir mau pakai kacamata. Mau mana mas? Mau istirahat? Oh ya udah. Ayo lanjut, silakan monggo. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyebut dalam musnadnya dari Jabir bin Amr bin Abdullah dari Rasulullah, beliau bersabda, berceritalah kamu sekalian tentang Bani Israil, karena sesungguhnya di kalangan mereka ada cerita-cerita yang mengagumkan. Kemudian Nabi mulai bercerita kepada kami, ada sekelompok orang dari Bani Israil keluar rumah menuju salah satu kuburan mereka. Mereka berkata, tidaklah kita melakukan sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah semoga dia mengeluarkan seorang yang telah mati, biarlah dia memberitahu kepada kita tentang kematian. Nabi melanjutkan, maka mereka pun melakukan apa yang mereka katakan itu, dan seketika itu muncullah seorang lelaki berambut putih berkulit hitam kecuali sedikit bagian saja, di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Laki-laki itu berkata, hai orang-orang semua, mau apa kalian datang kepadaku? Aku ini telah meninggal sejak 100 tahun yang lalu, namun panasnya kematian belum reda juga sampai sekarang. Maka berdoalah kalian kepada Allah supaya mengembalikan aku seperti semula. Ini Israiliyat ya. Jadi ketika orang-orang Bani Israel masuk Islam, baik yang Yahudi maupun yang Nasrani, ketika mereka masuk Islam, itu kisah-kisah legenda di tengah-tengah Bani Israel itu masih terbawa dalam cerita-cerita mereka. Nabi nggak melarang. Jadi mereka bercerita tentang masa lalu mereka, tentang kisah-kisah legenda di tengah-tengah keluarga mereka, itu Nabi nggak ngelarang. Cuma Nabi ngasih patokan. Jangan dipercaya, tapi juga jangan didustakan. Jadi jangan dipercaya, tapi juga jangan didustakan. Itu perintah Nabi. Nah, ternyata tidak hanya Israiliyat. Di masa Nabi itu kisah-kisah jahiliyah. Itu juga masih diceritakan. Nabi nggak ngelarang juga. Tapi sama, jangan dipercaya, tapi juga jangan didustakan. Nah, dalam konteks kekitaan, mungkin di negeri kita banyaklah kisah-kisah legenda ya, yang malin kundang lah, yang batu belah lah, yang apa macam-macam. Itu intinya satu. Selama ada pelajaran bisa kita ambil, silakan diceritakan. Ya bilang aja ini kisah legenda, nggak usah bilang kisah nyata gitu. Terus udah begitu, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita ini tidak meyakininya, tapi juga tidak mendustakannya, tapi mengambil pelajarannya. Nah, sikap Nabi terhadap Israiliyat itu seperti itu. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jadi jangan dipercaya,
tapi juga jangan didustakan. Ambil pelajarannya. Di sini ini ada cerita ini. Nama juga cerita kan. Jadi ada sekelompok orang datang ke sebuah pekuburan Bani Israel. Terus mereka gampangannya melakukan sholat di tempat itu dan berdoa pada Allah agar dihidupkan salah seorang di antara mereka yang sudah mati di kuburan itu. Ternyata ada seorang yang sudah mati selama 100 tahun. Dia mengatakan, ngapain kamu membangkitkan saya kembali? Ada apa? Kamu tahu nggak, sejak 100 tahun aku mati sampai sekarang masih merasakan bagaimana panasnya sakaratul maut itu. Dengan kata lain, 100 tahun telah berlalu, tapi dahsyatnya sakaratul maut masih bisa dirasakan, belum hilang. Itu saking dahsyatnya sakaratul maut. Kita nggak usah ngomong sakaratul maut deh. Mungkin sebagian Anda ada yang pernah, mohon maaf, yang mengalami operasi misalnya. Sehingga kadang kalau ingat itu sampai sekarang kadang masih terasa kayak bekas iris gimana gitu, masih terasa gitu. Atau gimana lah, namanya juga masih terasa gitu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, itu baru yang terkait dengan fisik duniawi, belum lagi terkait dengan ukhrawi. Tadi terkait dengan sakaratul maut itu. Tapi saya ulang ya, intinya cuma satu sebenarnya. Bagaimana kita setelah mati itu bahagia itu aja lah. Jadi bukan soal matinya sebenarnya. Mati itu proses. Kayak gini ya, mohon maaf ya. Orang yang hamil itu pasti melahirkan. Dan tidak usah stres. Jadi mau tidak mau pasti akan melahirkan. Entah melahirkan dalam arti sempurna dan selamat anak ibunya, atau melahirkan dengan risiko kematian atau keguguran dan begitu seterusnya. Tentunya diharapkan apa? Berhasil, lancar, sempurna lahir batin anaknya, terus ibunya selamat, anaknya selamat, dan bahagia setelahnya. Kan itu yang kita harapkan. Kita ini nyatanya sudah ada di dunia. Mau tidak mau kita selanjut ke alam berikutnya. Mau tidak mau. Jadi tidak usah pusing dengan kematian. Kenapa? Karena pasti mati gitu loh. Yang terpenting bagaimana sekarang ini kita semua, nggak cuma Anda tapi juga saya ini ya, mempersiapkan kematian sebaik mungkin. Nah ini yang sering saya sampaikan dan ini saya ulang-ulang supaya kita ingat, tapi nggak usah saya perpanjang lebar karena sudah sering saya sampaikan. Intinya apa? Kalau bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Kalau persiapan, bersiaplah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Sehingga sering saya sampaikan, kalau berharap ya tentu kita berharap dianugerahi oleh Allah taubat sebelum wafat, dirahmati saat wafat, diringankan saat menjalani sakaratul maut, terampuni saat setelah wafat, dan begitu seterusnya. Itu pengennya kita. Tapi kalau kita bicara persiapan, pokoknya jangan sampai kita berpikir bahwa kita ini ketika mati banyak yang mentalkin. Bayangkan kalau kita mati sendirian. Sehingga kita butuh mentalkin diri kita sendiri, sehingga kita harus mulai melatih dari sekarang untuk mudah mengucapkan lahir batin la ilaha illallah. Demikian juga jangan bayangkan kalau kita mati nanti kita dalam keadaan sedang berbuat baik. Anggap saja kita ini potensi mati dalam keadaan durhaka kepada Allah, naudzubillahi min syarri dzalik. Maka mulai sekarang milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik agar Allah pilihkan untuk kita mati dalam keadaan yang baik itu. Terus jangan bayangkan nanti ketika kita mati, misalnya anak-anak kita banyak mendoakan kita. Bayangkan anak-anak kita itu nggak peduli sama kita, bayangkan gitu. Dari sekarang ayo kita didik anak-anak kita agar mau mendoakan kita. Jangan bayangkan nanti setelah kita mati anak-anak kita peduli bersedekah atas nama kita. Mumpung kita masih hidup, dari sekarang kita investasi akhiratnya, sekiranya pahalanya banyak mengalir. Jangan ngandelin anak-anak. Tapi anak-anak tetap harus kita didik supaya mereka peduli untuk berbakti pada orang tuanya. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Jadi pokoknya jangan membayangkan enaknya, bayangkan nggak enaknya dan persiapan dari sekarang. Sehingga saya sering buat analogi kalau Anda mau umroh atau mau traveling misalnya, itu kalau Anda meremehkan persiapan, begitu di Medan ternyata tidak lebih parah daripada kenyataan yang digambarkan, tentu akan kelabakan kita. Tapi kalau sebelum berangkat kita sudah mempersiapkan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan, ketika kenyataannya tidak seburuk itu kita tenang, dan andaikan seburuk itu ya kita sudah siap. Nah, jadi itu yang terpenting harus kita lakukan terkait dengan persiapan menghadapi kematian. Jadi saya ulang ya, bukan kematian itu yang jadi soal sebenarnya, tapi bagaimana setelahnya kita bahagia. Ya, mudah-mudahan kita dibahagiakan oleh Allah ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Pak, mau lanjut Pak, silakan. Ucapan selamat tinggal dan rasa pedih. Adapun menurut riwayat Abu Abdah Ibrahim bin Abdah, dia berkata, telah bercerita kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua manusia pasti mengalami kesusahan, kematian dan sakaratul maut. Dan sesungguhnya sendi-sendi tulangnya masing-masing mengucapkan salam perpisahan kepada yang lain seraya berkata, semoga kamu sejahtera. Kamu berpisah dariku dan aku pun berpisah darimu sampai hari kiamat. Begitu pula
Al-Muhasibi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Riya'ah bahwa Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, "Hai kekasihku, bagaimana rasanya kematian?" Ibrahim menjawab, "Bagaikan batang besi pemanggang daging yang dipanaskan, dimasukkan ke dalam wol yang basah lalu ditarik." Allah berfirman, "Padahal sungguhnya kami benar-benar telah meringankannya untukmu, hai Ibrahim." Ya. Dan diriwayatkan pula bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam rohnya dipanggil pulang kepada Allah, maka dia bertanya kepadanya, "Hai Musa, bagaimana rasanya mati?" Musa menjawab, "Saya rasakan diriku seperti seekor burung kecil yang digoreng hidup-hidup di wajan. Tidak mati, maka akhirnya bisa tenang, dan tidak pula selamat, maka akhirnya bisa terbang." Dan riwayat lain, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Saya rasakan diriku seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup oleh tukang jagal." Oleh karena itu, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam menasihatkan, "Hai para hawari, berdoalah kepada Allah agar meringankan untukmu sakarat ini." Maksudnya sakaratul maut. Dan ada yang meriwayatkan bahwa kematian lebih sakit daripada dipenggal dengan pedang, atau digergaji dengan gergaji, Ya. atau digunting dengan gunting. Intinya sakit gitu. Intinya sakit. Nah, saya ulang ya. Jadi intinya bukan pada, bukan pada kematiannya, saya ulang. Intinya bukan pada sakitnya mati, tapi intinya bagaimana kita bahagia setelah mati. Itu intinya pokoknya, wis. Nah, karena para nabi dan para rasul itu, bahkan sekelas para nabi dan rasul masa itu juga melalui proses kematian itu sendiri, yaitu sakitnya, dahsyatnya sakaratul maut. Maka kalau sekelas para nabi dan rasul juga menjalaninya, maka apalagi kita yang jauh di bawah kelasnya para nabi dan rasul. Nah, satu hal ya tadi yang perlu kita pahami terkait dengan pernyataan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, yang bermacam-macam tadi, itu menunjukkan betapa sulitnya menggambarkan sakitnya sakaratul maut. Pokoknya yang satu menciptakan seperti ini, yang benar yang mana? Ya semuanya gaduh-gaduh aja. Gaduh-gaduh saking dahsyatnya sakaratul maut itu sendiri. Ya, jadi saya ulang ya, yang penting itu bagaimana setelah mati kita itu apa lebih bahagia. Karena nanti ada hadis qudsi, sahih riwayatnya Ukamakal, ketika ahli surga masuk surga, Allah bertanya, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian menyaksikan, apakah kalian masih bisa merasakan penderitaan kalian semasa di dunia? Apa jawabannya? Sudah lupa itu. Saking nikmatnya surga sampai lupa penderitaan di dunia. Nah, demikian juga pada saat seseorang itu berada di neraka. Allah tanya, gimana nikmat kalian semasa hidup di dunia? Saking dahsyatnya siksa neraka sampai nikmat dunia itu dia lupa. Saking dahsyatnya. Ya, makanya mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan kemuliaan, ya, sehingga karenanya kemudian derita-derita di dunia ini tidak kita rasakan lagi. Insya Allah. Kalau di dunia nggak enak itu memang ada. Ya, saya ulang ya, di dunia ini keadaan nggak enak itu memang ada. Termasuk yang terjadi sekarang kan ini kan bagian dari aktualisasi firman Allah terkait dengan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ini kan lagi Allah uji kita dengan ketakutan kan? Ketakutan minal khauf. Sebenarnya gini ya, keadaan yang mencekam dan menakutkan yang ada sekarang ini itu sebenarnya dalam rangka supaya orang itu takut kepada Allah, bukan takut pada corona sebenarnya. Sebenarnya itu kan seperti kalau dalam sebuah hadis Nabi mengatakan dahsyatnya guntur, badai guntur macam-macam. Itu kan memang Allah sengaja membuat semua itu supaya orang takut. Bukan takut pada guntur, bukan takut pada badai, takut kepada Allah. Sekarang mencekam nih masalah corona. Kalau ada orang bilang takut, ya memang harus takut memang. Tapi bukan takut pada corona. Takutnya kepada Allah. Jadi kondisi yang menakutkan itu harus membuat kita semakin takut pada Allah dan bukan takut kepada makhluk. Sekarang kira-kira takutnya sama apa ini? Kalau takutnya sama corona berarti salah. Yang betul takutnya harus pada Allah. Nah, tapi pendekatan medis tetap harus dilakukan. Ya, jadi antisipasi ilmiah tetap harus dilakukan. Tapi jangan lupa pendekatan imaniyah,
dengan memfokuskan takut pada Allah bukan takut pada corona, itu juga sebuah keniscayaan. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, Pak. Silakan. Abu Nu'aim Al-Hafiz menyebutkan sebuah hadis dalam kitabnya Al-Hilyah dari Makbul dari Watsilah bin Al-Asqa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut itu lebih dahsyat daripada 1000 kali pasukan pedang. Tentang malaikat maut ini akan kita bicarakan lebih lanjut nanti insya Allah Ta'ala. Sebenarnya gini ya, mengenai malaikat maut itu nanti di penjelasan kita di belakang insya Allah ada. Tapi terlepas dari penjelasan yang ada di sini nanti itu, ada sebuah hadis yang saya bilang tadi riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kalau yang versi Ahmad itu kan menggambarkan bagaimana seremnya malaikat maut saat mencabut nyawanya orang-orang yang kafir. Berbeda nanti tampilannya ketika dia mendatangi seorang yang beriman. Nah, itu tampilannya, wajahnya itu ya bagus, sumringah, sopan, wangi, senyum dan begitu seterusnya. Sampai dalam nanti ada dialog di belakangnya ketika Nabi Ibrahim itu bertemu dengan malaikat maut, beliau mengatakan, saya ingin tahu bentuk rupa kamu ketika mencabut seorang mukmin. Maka malaikat maut berubah menjadi sosok yang sangat tampan, indah, dan pokoknya menarik lah. Kata Nabi Ibrahim, andaikan orang beriman melihat kamu, nggak usah ngelihat surga, udah cukup. Saking menyenangkannya. Tapi begitu kata Nabi Ibrahim, coba kamu tampil dalam tampilan yang mengerikan. Suatu saat kamu tampil mencabut nyawa orang kafir, maka malaikat maut itu berubah dalam bentuk yang sangat menyeramkan, dan beliau berkata, andaikan seorang kafir melihat tampilan kamu gini aja sudah cukup menakutkan, nggak usah lihat neraka, udah cukup menakutkan. Di saking dahsyatnya rupa malaikat maut saat mencabut nyawanya orang-orang kafir. Makanya saya ulang sekali lagi, ini mudah-mudahan untuk kita malaikatnya permisi dulu ya. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ya, kita berdoa untuk kita semua, semoga Allah anugerah kita semua panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiyah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Lanjut, Pak. Dalam menggambarkan sakaratul maut ini ada lagi sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Hamid dari Anas bin Malik. Dari Nabi bersabda antara lain, sesungguhnya para malaikat mengurung seseorang yang akan meninggal dan menahannya. Kalau tidak demikian, maka dia pasti lari ke padang pasir dan padang belantara karena dahsyatnya sakaratul maut. Riwayat lain bahwa malaikat maut itu sendiri, jika Allah mencabut nyawanya kelak setelah kematian seluruh makhluk, maka dia berkata, demi keagunganmu, andaikan aku tahu betapa pedihnya sakaratul maut seperti yang aku rasakan ini, niscaya aku tidak akan mencabut nyawa seorang mukmin pun. Demikian disebut oleh Al-Qadhi Abu Bakar bil Ibnu Arabi. Baik. Saya mau terangkan gini. Ini andaikan. Jadi kan andaikan, tapi kenyataannya memang tidak, karena kenyataannya memang ditahan oleh malaikat. Andaikan orang mati itu enggak ditahan oleh malaikat. Saya orang yang mati itu akan lewari sekencang-kencangnya, saking dahsyatnya sakitnya sakaratul maut. Dia akan kepelantang-pelanting. Ini yang pernah saya ceritakan sebelum di sini ya. Pernah selonjor boleh, selonjor boleh. selonjor mas. Saya udah ganti posisi berapa kali ini udah. Saya pernah cerita sini tentang ayam ya. Tahu ayam ya? Ayam itu kalau dipotong kuluk sampai mana aja lah. Yang dahsyat itu entok. Nila, entok itu, nila itu. Itu kalau kita motong nila, terutama nila jantan itu, motong, itu harus segera ditutup itu. Iya, kalau enggak terbang itu. Saking dahsyatnya sakaratul maut, iya tahu ya. Iya terbang makanya kalau beberapa yang saya tahu beberapa orang Betawi kalau motong nila terutama itu mesti dipotek kepalanya digiringan. Itu maksudnya biar enggak terbang. Tapi kalau ketahuan saya bilang jangan dipotek, jangan. Biarkan dia mati sendiri. Mending kalau bisa ditutup aja. Ditutup pakai apa? Ranjang itu. Supaya dia nggak kemana-mana. Atau ditali supaya dia nggak lepas. Mau terbang itu. Nah manusia pun juga sama. Andai kan nggak ditahan oleh para malaikat, ketika manusia itu saat dicabut nyawanya dia pasti akan lari atau ke pelantang-pelanting. Nah
Saya nggak tahu apakah selalu semuanya begitu ya. Cuma saya pernah tahu gini, jadi satu saat itu ada orang di luar Islam mau mati ditanya di sebuah rumah sakit. Itu keluarganya pada keluar semua, ditutup itu. Di dalam itu suara blobok, 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 blobok. Jadi wallahu alam, jadi rupanya wallahu alam yang bersangkutan ketika mau mati itu kebanting-banting gitu loh, kebanting-banting. Ya saya nggak tahu kenapa, saya nggak paham. Karena saya juga nggak bisa ngeliat ke dalamnya kan. Cuman saya membayangkan itu lagi globok gitu di dalam itu. Orang pada keluar semua. Karena mungkin tidak tahan atau gimana, kok keplantang-pelanting begitu. Itu kalau kata di sini riwayat dikatakan, andaikan malaikat tidak nahan mereka orang yang mau mati. Bisa orang yang mau mati itu pasti dia akan lari terbirit-birit karena saking takut dan dahsyatnya sakaratul maut. Cuma karena dia ditahan oleh malaikat sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Dari Syahr bin Musab, dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang maut dan kedahsyatannya. Beliau menjawab, sesungguhnya maut yang paling ringan ialah seperti rumput berduri yang ada dalam wol. Dapatkah rumput itu keluar dari wol tanpa menyangkut bulu-bulu wol? Masih kata Syahr, ketika Amr bin Al-Ash akan meninggal dunia, anaknya berkata, wahai ayah, sesungguhnya engkau pernah berkata kepada kami, andaikan aku bertemu dengan seorang pandai yang tetap berotak cerdas walau dalam kedatangan maut, agar dia menerangkan kepadaku apa yang dia rasakan. Dan ternyata orang itu adalah engkau sendiri, maka terangkanlah kepadaku kematian itu. Amr berkata, oh anakku, demi Allah seakan-akan lambungku terhimpit dalam lemari, seakan-akan aku bernapas melalui lubang jarum, dan seakan-akan ada dahan berduri ditarik dari kedua telapak kakiku sampai ke ujung kepalaku. Kemudian dia pun berkata, andai saja di celah-celah bukitku berada dengan kawanan kambing yang ku gembala sebelum datangnya apa yang kini di hadapanku tampak nyata. Ya, cukup dulu. Jadi gini, ini kan ada kondisi sebagian orang ya, dimana ketika wafat itu sangat sadar. Tapi secara umum, saya ngomong secara umum dulu ya. Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan kondisi seseorang pada saat sakaratul maut itu seperti orang yang mengigau. Apa yang digaukan orang saat tidur? Kebiasaan dia semasa bangun. Apa yang digaukan orang menjelang kematiannya? Kebiasaan dia semasa hidup. Nah, statement ulama ini dibenarkan oleh sebuah hasil penelitian ilmiah oleh pakar-pakar neurologi. Dikatakan bahwa kondisi seseorang ketika sakaratul maut itu kadar IQ-nya itu bisa sampai di bawah kadar IQ-nya orang yang idiot. Jadi ada angkanya, saya lupa angkanya saat itu. Cuman itu angka yang di bawah IQ-nya orang yang idiot. Jadi orang ketika mengalami sakaratul maut itu kondisi IQ-nya itu bisa sampai di bawah kadar IQ-nya orang yang idiot. Jadi betul-betul di bawah sadar, Pak. Jadi betul-betul sudah celutukannya itu betul-betul refleks dari kehidupan sehari-harinya. Makanya saya sering sampaikan di sini. Orang itu yang pernah saya ketahui ya, misalnya kalau sepenuh hati ringan lisan untuk mengucap syahadat, maka di akhir hayatnya pun juga ringan mengucap syahadat itu. Sehingga saya pernah cerita di sini, ada seorang ustadz yang sedang koma, dalam keadaan koma itu syahadatnya sempurna sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata beliau itu ahli sholat. Nah, kemudian ada juga sebagian yang lain ketika dia dalam keadaan koma tidak sadar itu, dia bisa membaca ayat alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ternyata kalau kata saudaranya, beliau kalau ceramah sering pakai ayat itu. Itu seperti itu. Saya juga pernah dengar ada orang ketika menjelang wafatnya, yang saya dengar saat itu adalah bir. Berapa kali itu juga ada orang yang nyebut angka SCSP itu. Tuh, nomor virus yang metu cak itu dan macam-macam. Jadi singkat cerita gini. Jadi kita mesti koreksi kebiasaan kita sekarang. Kira-kira itulah gambaran nanti akan keluar pada saat kita sakaratul maut. Makanya ringankan lisan dan hati untuk mengucap apa? La ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita catat dengan baik adalah kondisi sakaratul maut yang dahsyat tadi itu kan umumnya. Yang kedua, tapi ada kondisi tertentu di mana seseorang itu
ketika mengalami sakaratul maut dia sangat sadar. Ini yang nggak semua orang ini. Nah, ini termasuk sahabat Nabi tadi, siapa namanya, sahabat Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-Asnya, bukan Abdullah, Amr bin Al-Asnya. Karena ada Abdullah juga, Abdullah itu anaknya Amr bin Al-As, ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini yang Amr bin Al-Asnya. Beliau ini ketika menjelang wafatnya ternyata sadar. Seperti Nabi kan juga sadar, Nabi Yakub juga sadar. Sehingga sebelum wafat sempat nanya, apa yang kamu sembah nak gitu. Jadi memang gini, ada beberapa orang yang ketika wafatnya itu sadar. Nah, ini anugerah dari Allah. Kita tidak tahu ya kita termasuk yang mana, tapi yang pasti kita harus berlatih untuk menghadapi keadaan yang nggak sadar tadi itu. Saya ulang, kita tidak tahu kita termasuk yang mana. Tapi ada juga, saya lihat, ada sebagian ulama itu yang sangat sadar sekali. Sehingga saya ada dosen bahasa Arab itu di kampus saya, dosen saya itu beliau sedang ngajar bahasa Arab meninggal dunia. Artinya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan lupa. Ada yang sebagian dalam keadaan sedang sholat misalnya. Ada yang sebagian dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Pokoknya mereka meninggal dalam keadaan sadar itu. Nah, kita sebenarnya pengennya seperti itu, meninggal dalam keadaan sadar, tapi dengan kesadaran tauhid, ya, dengan kesadaran tauhid, yaitu kesadaran untuk mengucap la ilaha illallah, atau syukur-syukur bahkan kita bisa membimbing orang lain untuk juga mengucap la ilaha illallah. Karena Nabi Yakub itu menjelang wafatnya beliau bertanya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Demikian juga Nabi Ibrahim. Nah, saya pernah cerita sini, ada seorang istrinya, seorang ulama, ketika suaminya meninggal dunia, beliau cerita, bapak pada saat meninggal, alih-alih kita talqin, beliau malah mentalqin. Beliau malah apa? Mentalqin. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Harapan kita sih semoga kita termasuk yang sadar ya. Tapi sadar dengan sadaran tauhid yang tinggi, sehingga kita dengan sadar saat akhir hayat kita bisa mengucap la ilaha illallah. Kita ini juga sering saya sampaikan ya. Jadi saya sampai sekilas saja untuk mengingatkan saja. Kita nggak usah ngomong sakaratul maut deh, kita ngomong pikun aja. Ya, kita nggak usah ngomong sakaratul maut, kita ngomong pikun saja. Ibu nggak pikun insyaallah. Bapak nggak pikun juga insyaallah ya. Masih sadar alhamdulillah. Ya, karena saya ada kajian Pak, Bu, ada kajian Bapak Ibu di Klender itu. Itu kajian keluarga dari Riau. Itu mereka punya ibu yang udah sepuh banget. Tapi ibu ini walaupun pikun, ibu ini pikun. Tapi walaupun pikun, kalau ada kajian kita, itu anak-anaknya nggak malu kalau ibu ini keluar. Kenapa? Karena ibu ini refleksnya bagus. Jadi begitu keluar dari kamarnya sudah nutup aurat. Jadi beliau ini orangnya refleks, pakai pakaiannya itu rapi orangnya. Refleksnya bagus. Orangnya dermawan. Jadi kalau kayak gini nih, ayo dimakan itu. Padahal pikun. Jadi dia sama suaminya udah lupa, sama anak-anaknya udah lupa. Kalau makan kadang disuapin. Cuman orangnya refleksnya bagus. Terus celutukannya, astagfirullah, masya Allah, bagus. Padahal pikun. Nah, jadi kita pingin seperti itu. Nah, ada juga keluarga dari Bangil kalau ini Pak Bu. Kalau dari Bangil. Sama kalau ada kajian kayak gini, terus tiba-tiba ibunya keluar, itu kalau itu anak-anaknya malu itu. Maaf ya, naudzubillah min dzalik. Ibunya begitu keluar kamar, pakaiannya nggak terjaga. Jadi abai dia dengan penampilannya, ya tidak tertutup auratnya dan cenderung mohon maaf terbuka misalnya. Terus iya terbuka gitu. Terus kemudian karena udah sepuh nggak terlalu merhatiin penampilannya, tapi yang parah lagi ada apa? Celutukannya itu. Jadi maaf ya, misa-misu, suka memaki-maki. Dan Anda tahu lah kalau orang Jawa Timur memaki kan bagaimana kan? Ya itu binatang seragunan bisa keluar semua. Jadi ya akhirnya malu anak-anaknya. Itu baru pikun ya. Itu baru pikun. Belum lagi nanti kalau saat sakaratul maut. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, ya mumpung kita masih hidup lah, mumpung masih hidup, ayo kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Agar kalaupun kemudian kita harus pikun dulu misalnya, ya paling enggak pikun kita refleksnya bagus. Dan yang pasti saat sakaratul maut semoga kita husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah sih kalau rajin baca Quran katanya insya Allah nggak pikun. Insya Allah kalau rajin baca Quran, insya Allah. Ini lanjut silakan. Sambil saya makan ini ya. Setelah sebuah riwayat dari Abu Maisarah disampaikan secara marfu bahwa dia berkata, andaikan sakitnya seutas rambut bagi orang yang meninggal dunia itu diberikan
berikan kepada penduduk langit dan bumi, niscaya mereka mati semua. Dan orang-orang pun menyenandungkan syair, aku memang ingat akan binasa, tapi tak merasa takut kepadanya. Keras nian hati di dada, bagai batu tidak berharga.